Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Surya Wijonarko, NPM 17 1222, kelas D. Di sini saya akan memenuhi mata kuliah hukum perbandingan hukum perdata untuk memenuhi ujian akhir semester. Di sini saya akan mempresentasikan tentang misrepresentation dalam kontrak, analisis terjadinya perbedaan informasi pada fase prakontraktual dengan kontrak. Di sini sebelumnya saya akan menjelaskan tentang misrepresentation, yaitu dalam bahasa Inggris disebut dengan misrepresentation adalah penggambaran atau penyajian yang keliru. Namun jika memperhatikan definisi berdasarkan Kamus Besar Bisnis, maka misrepresentation adalah suatu kondisi di mana satu pihak dalam kontrak membuat pernyataan palsu tentang suatu fakta kepada pihak lain yang bertanggung padanya. Pihak yang menerima pernyataan palsu bisa menuntut ganti rugi atas kerugian mereka. Selanjutnya, misrepresentation dalam kontrak pada fase prakontraktual dibagi tiga, yaitu misrepresentation kontrak baku. Sebagai contoh, misalnya kontrak baku yang dirancang oleh sepihak sudah jelas akan menguntungkan pihak yang merancang kontrak tersebut. Keuntungan yang dimaksud dalam hal ini adalah keuntungan yang meliputi efisiensi biaya, waktu, dan tenaga, dan juga penyelesaian yang cepat. Tahapan-tahapan dalam kontrak berkontrak, yaitu peristiwa di mana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan tertentu, biasanya secara tertulis. Dengan demikian, para pihak menimbulkan hak dan kewajiban. Dan yang ketiga, misrepresentation dalam kontrak pada fase prakontrak. Pada fase prakontrak, sangat besar potensi terjadinya misrepresentation dari para pihak dalam memaparkan dan menuangkan maksud dan tujuan mereka kepada pihak lain, sehingga tidak jarang sekali dalam praktek di keseharian ditemukan adanya perbedaan pernyataan dan kehendak proses prakontrak dan proses kontrak. Sebagaimana diketahui bahwa kontrak juga dibedakan menjadi dua macam, yaitu kontrak tertulis dan kontrak lisan. Selanjutnya, ada 3 bentuk perjanjian tertulis, yaitu perjanjian di bawah tangan ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan saja. Perjanjian semacam ini hanya mengikat para pihak dan dalam perjanjian, tetapi tidak mempunyai kekuatan mengikat kepada pihak ketiga. Yang kedua, perjanjian dengan saksi notaris untuk melegalisir tanda tangan para pihak. Fungsi kesaksian notaris atas suatu dokumen semata-mata hanya untuk melegalisir kebenaran tanda tangan para pihak. Akan tetapi kesaksian tersebut tidaklah mempengaruhi kekuatan hukum dan isi perjanjian. Dan yang ketiga, adanya perjanjian yang dibuat di hadapan oleh notaris dalam bentuk akta notaril. Akta notaril adalah akta yang dibuat di hadapan dan di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Pejabat yang berwenang yaitu adalah notaris, camat, PPAT, dan lain-lain. Selanjutnya, adanya perlindungan hukum bagi para pihak yang mengalami misrepresentation dalam suatu kontrak. Yang pertama, para pihak dalam kontrak, yaitu hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen memang dapat bersifat kontraktual atau non-kontraktual. Kedua, hubungan hukum tersebut dapat terjadi karena persetujuan maupun karena undang-undang. Maka dalam hal ini, Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan pendapat atas pengaturan konsumen terkait pelaku usaha dan konsumen. Yang kedua, perlindungan hukum bagi para pihak yang mengalami misrepresentation. Dalam suatu kontrak A, konsumen, hubungan antara hukum, perjanjian, dan perlindungan konsumen secara tersirat juga tercantum pada pasal 1321 dan pasal 1365 KUH Perdata. Undang-Undang Perlindungan Konsumen merupakan pedoman yuridis dalam melakukan perlindungan hukum terhadap konsumen. Di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen diatur mengenai hak-hak konsumen yang harus dihormati dan dijamin pelaksanaannya serta penerapannya yang sesuai dengan pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Selanjutnya ada solusi misrepresentation. Di Indonesia, karena masih gelapnya aturan tertulis tentang misrepresentasi ini,
Dalam hukum kontrak, acuan yang dapat dijadikan rujukan guna dijadikan pedoman menyelesaikan masalah misrepresentasi ini, selain memeriksa perjanjian tertulis yang ada di antara para pihak, adalah dengan meminta hakim melakukan penemuan hukum atau rehfinding, dan melalui penelusuran doktrin serta jurisprudensi di negara yang mengenalnya dapat dijadikan acuan untuk mempedomani arah dan penyelesaian secara normatif. Pedoman utama para hakim adalah buku 3 dari KUH Perdata dan hukum acara perdata yang berlaku. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.